Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adhlima udlama aw ajhala ayyujhala aliya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwataddin fillah, alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah, wujud minimalisnya adalah bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, lisan juga terbasahi mestinya setiap saat untuk memberikan salam dan salawat kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita, terus bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim, hafizakumullah, ya memang sedih rasanya setiap, apalagi kita di zaman medsos ini, ada viral anak tawuran, ada viral anak melawan orang tua bahkan sampai membunuhnya, ada viral anak sampai menggugat orang tuanya. Seringkali kita dihidangkan informasi-informasi seperti itu yang kita miris banget, kita sedih gitu kan ya. Dan saya punya pengalaman, saudaraku ikhwataddin fillah, bahwa saya pernah ngajar di sekolahan itu kan ya, pernah ngajar di sekolahan. Jadi ada sekolahan yang pertama ini ketika saya ngajar, kalau saya masuk kelas itu, Mas Abdul Qahar, itu kalau saya masuk kelas itu langsung diam semua, belum tanpa saya komando itu ya. Jadi saya mendengar sayup-sayup ucapan mereka, Ustaz datang dengannya. Dah diam. Padahal saya dari jauh, awalnya dari jendela kelihatan mereka ya biasalah anak-anak ya kan ya, lari ke sana, lari ke situ, bla bla bla. Langsung tiba-tiba diam begitu kan ya. Saya masya Allah luar biasa. Ini di sebuah pondok ya. Terus saya pernah diundang ceramah juga ya di sebuah sekolahan. Itu saya tahu itu anak-anaknya itu. Sampai saya datang itu masih bergerak ke sana kemari. Saya ngucapin salam itu nggak direket tuh. Aneh itu. Saya sampai kemeringet itu, Mas. Jadi ini baru kali ini saya mati kutu sama anak-anak itu. Belum lari ke sana kemari. Baru setelah dibantu oleh guru-gurunya, baru mereka tenang. Jadi saya sampai mikir, ada apa begitu itu kan ya. Apa yang salah di antara saya atau di antara mereka kan begitu kan. Perbedaan inilah yang kemudian menginspirasi, merenungi, dan kita semua kalau bisa merenungi, apakah cukup kita berilmu tanpa beradab gitu kan ya. Apakah beradab saja tanpa berilmu? Maka disinilah ada sebuah motivasi dari Al-Quran yang patut banget kita renungin, saudaraku ikhwataddin fillah, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Nanti bisa dicek. Surat ini bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudaraku ikhwataddin fillah, sering kali ya Mas Abdul Qahar dan teman-teman mitra muslim,
Seringkali kita mendengar khotib-khotib di mimbar itu ketika membahas tentang ilmu, mesti yang dinukil ayat ini. Tapi ngapunten, mohon maaf kalau saya salah, dipotong di akhir gitu kan. Yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat gitu kan. Untuk menunjukkan betapa ilmu itu, orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah kan. Seringkali kita dengar gitu kan. Jadi kalau orang lagi narsum atau lagi menjelaskan tentang kemuliaan sebuah ilmu, ayat ini yang jadi favorit gitu loh, ayat favorit. Tapi yang dibaca pun di ujungnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah mengangkat nih, mengangkat orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu lebih tinggi derajat, beberapa derajat di antara orang yang tidak beriman dan tidak punya ilmu. Sebenarnya tidak salah gitu kan. Tetapi mestinya, ngapunten mohon maaf, menukilnya itu satu ayat ini. Karena satu ayat ini satu kesatuan. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa grammatical Arabic, yaitu nahu, ilmu nahu, di sini yarfa ini sukun, jazm ini karena apa? Yarfa ini kalimat yarfa'illah, yarfa'i ya, kasrah, dibaca kasrah karena ada infisal. Yarfa'illahu bukan yarfa'ullahu, bukan, tapi yarfa'illahu itu berarti jawab. Kalimat ini jawaban dari kalimat sebelumnya gitu kan. Ya, jangan hanya jawabannya yang diungkap. Sebelumnya itu apa yang terjadi dari kalimat Allah ini sehingga sampai Allah memberikan jawaban ini. Ini yang harus dibahas. Dan lagi-lagi Masya Allah, ini menyangkut adab gitu loh. Menyangkut adab. Jadi coba kita noleh ke asbabun nuzul ayat ini. Suatu saat di hari Jumat ya, Nabi Muhammad SAW itu ngumpulin sahabat-sahabatnya di Sufah. Jadi Sufah itu saudaraku, itu Sufah itu di sampingnya Raudhah itu kan. Sufah itu enggak besar, ya, enggak besar. Sufah itu di situ ada ahlu sufah, di situ ahlu sufah ada sekitar 80 orang yang dikomandani oleh Abu Hurairah. Nah, itu orang-orang yang nggak punya rumah, yang ada di Madinah, nggak punya pekerjaan macam-macam. Itu sama Rasulullah ditampung di ahlu sufah, itu rumah singgah istilahnya. Nah, Nabi sering ngumpulin sahabat di sufah itu, di sufah itu. Sehingga satu saat di hari Jumat itu Nabi ngumpulin sahabat-sahabatnya. Nah, karena Nabi itu kumpul di hari Jumat itu ngumpulin sahabat, banyak yang berdesak-desakan, Mas, sampai berada di depan Nabi Muhammad. Nah, Nabi itu biasa memuliakan minal sabakinal awalin. Jadi orang-orang lama itu dimuliakan sama Nabi. Senior-senior apalagi yang veteran perang Badar itu pasti dimuliakan karena perang Badar perang penentu kan. Jadi yang ikut perang Badar pun menjadi orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, satu saat ketika kumpul begitu kan udah penuh nih ruangan as-sufah itu, udah penuh. Wah, ada yang duduk di depan Nabi itu kepingin kan lebih dekat dengan Nabi kan. Nah, datanglah 3-4 orang sahabat dari kalangan ahlul badar, dari kalangan ahlul badar, veteran perang Badar. Ngucapin salam sambil berdiri, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Terus dijawab sama Nabi. Terus mengucapkan salam ke hadirin yang hadir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama hadirin. Tapi hadirin ini tidak memberikan tempat gitu loh. Tidak memberikan tempat. Sehingga sahabat ini yang senior ini yang min ahlil badar ini ya berdiri gitu. Menunggu dikasih tempat. Nabi jadi nggak enak. Udah sama Nabi, coba kamu geser. Yang di depan Nabi disuruh geser. Geser. Tapi mimik wajahnya itu mungkin agak kecewa dan itu yang dimainkan oleh orang munafik. Orang-orang munafik ini ngomong gini kepada sahabat-sahabat, lihat tuh temenmu itu, mana ada orang terlambat malah disuruh duduk di depannya, di depan dia. Sedangkan yang sudah lama duduk di depan dia disuruh bergeser, mana adilnya begitu. Nah, mendengar itulah benar Rasulullah diam. Nah, turunlah ayat itu, saudaraku ikhwatiddin fillah, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi
fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, kalau disuruh sama nabimu, disuruh siapa saja, kan nggak disebut ini siapa yang nyuruh, ya kan? Suruh apakah guru, apakah kiai, apakah ustadz, nggak disebut di sini. Justru nggak disebut ini menunjukkan bahwa ini umum gitu loh. Termasuk orang-orang yang terpandang gitu kan. Oh ya guru, ya kiai, ya ajunan, ya tuan guru dan sebagainya. Kalau ada dia pemilik majelis kan, sahibul majelis. Ketika coba geser tuh ada yang datang coba gesero. Fafsahu kata Allah. Kalau kamu geser, yafsahillahu lakum, maka Allah akan menggeser atau meluaskan tempatmu nanti di surga. Geser. Jangan wis iki aku nang kene aku wis PW nek misalnya anak muda ya Mas. PW itu wis apa posisi enak. Ada istilahnya mager mager. Malas gerak mager gitu guys. Malas gerak itu. Omane sekarang ada madhab Mas al-senderu. Di majelis itu madhab al-senderu. Jadi nek ono pengajian sing digolek duduk dekat sama gurunya. Tapi apa? Dekat sama tembok. Iya nek antara tembok sama gurunya jaraknya cuma 2 meter apa-apa. Saya itu pernah ngisi pengajian. Kebetulan yang datang itu ya nggak banyak itu kan. Masjidnya luas. Lah kok nembok kabeh madhab al-senderi. Lah iki gimana jauh banget itu kan nggak bisa komunikatif. Akhirnya saya bilang gini. Banyak yang senyum-senyum ini Ustaz ya, karena fenomena seperti itu memang cukup sering. Wah, sering banget. Dan saya saya tidak suka model begitu gitu kan. Masih muda kok malah rebutan tembok gitu kan. Terutama ibu-ibu, ngapunten ibu-ibu kan. Saya bilang begini di jamaah ini, ya sudah, saya akan tetap berdiri dan gak akan ngomong sebelum mendekat kepada saya. Atau saya mendekat kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka mendekat. Terlepas dari kritikan terhadap majelis tabligh ya, majelis tabligh itu kan ya. Terlepas dari kritikan kepada beliau ini jamaah yang sering berdakwah khuruj ini kan. Itu kalau ada pengajian Mas, itu berebut mendekat kepada gurunya. Bukan berebut mendekat ke tembok itu kan ya. Itu yang terjadi. Itu namanya PW, mager, malas gerak. Kok kon geser gak gelem. Kok kon geser, coba geser. Malah koncone sing kon digeser. Sampai melompati dirinya. Nah ini kan al-namnu wal kebacutu. Jadi saudaraku ikhwatadina fizakumullah, lanjutan ayatnya bahkan Allah berkata gini, wa idza qilan suju fansuju. Kalau guru itu memerintahkan kamu berdiri, biar yang lain yang mendudukin tempatmu. Fansuju, berdirilah kalian. Saking pentingnya adab gitu kan ya. Sehingga baru kemudian apa riwatnya kalau matui guru berkaitan dengan adab? Apa riwatnya kalau mempraktekkan adab? Langsung Allah nyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, baru kejawab kan? Kalau kalian ngikutin adab apa yang diperintah oleh guru, kok kon geser, kok kon berdiri, wong tu sahibul majelis, ya kan? Guru ini sahibul majelis, yang punya majelis. Nek kon geser, karena guru ini harus dipatuhi dalam persoalan di majelis. Kalau itu Anda lakukan, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut atau yang memiliki ilmu derajat pada derajat yang tinggi. Kejawab saudara. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum itu sesungguhnya riwat samarah, buah hadiah bagi orang-orang yang mau menerapkan adab. Bukan sekonyong-konyong langsung dibahas, wah ilmu itu bisa mengangkat derajat. Enggak, ilmu yang kayak apa yang bisa mengangkat derajat seseorang? Ilmu yang dilandasi oleh nilai-nilai adab. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau yang luar biasa itu Irsyadus Sari itu menyebutkan at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mengharuskan munculnya keberimanan. Faman la imana lahu fala tauhid lahu. Orang kalau enggak punya iman berarti dia enggak punya tauhid. Wal iman yujibus syariah. Adapun dengan keimanan itu memunculkan apa? Syariat. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhid. Orang yang enggak punya syariat berarti enggak punya iman, berarti enggak punya tauhid. Tapi yang paling penting was syariat tujibul adab.
Dan syariat itu bisa membuahkan adab, saudaraku. Dan orang yang nggak punya adab, kata beliau, faman la adaba lahu fala syari'ah lahu wala imana wala tauhid. Orang yang nggak punya adab itu seperti orang yang nggak punya syariat. Artinya sehebat apapun ilmu, nyundul langit sekalipun ilmu seseorang, tapi gak duwe adab, habis mah ilmu itu, nggak akan terangkat derajatnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Nah, adab itu kan macam-macam. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada orang lain, ada adab kepada diri sendiri. Yang kita bahas ini adalah adab kepada orang lain, lebih-lebih adab kepada guru. Begitu. Masya Allah. Ustadz, apalagi barangkali contoh pengajaran tentang keutamaan adab dari guru-guru kita yang lain? Silakan Ustadz. Iya. Para ulama salafus soleh itu sampai membuat sebuah pernyataan al-adab fauqal ilm, bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan Ibnu Al-Mubarak itu sampai menyatakan ta'allamtul adaba 30 sanatan wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Aku belajar ilmu adab itu selama 30 tahun. Sedangkan aku belajar ilmu yang bukan ilmu adab itu 20 tahun. Artinya yang namanya adab itu para ulama lebih mengedepankan. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW juga demikian, mengedepankan adab, saudaraku ikhwatiddin fillah. Ada sebuah kisah itu kan ya. Jadi suatu saat Rasulullah itu menurut Sayyidina Umar menyebutkan ada seorang sahabat yang bernama Hudzaif. Hudzaif itu sahabat yang masih muda. Itu Rasulullah berkata, dan Sayyidina Umar ngomong kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa sebaik-baiknya anak muda itu Hudzaif itu kan. Nah, suatu saat Abu Dar Al-Ghifari itu kemudian melihat ada Hudzaif, terus tiba-tiba ngomong sama Hudzaif, tolong doain saya dong gitu kan. Maka berkatalah Hudzaif, bagaimana aku mendoakan dirimu? Engkau lebih hebat, engkau adalah min kibari sahabat, engkau adalah orang yang dekat sama Rasulullah. Kenapa harus saya itu? Ini tawadhu itu. Nah, tawadhu itu bagian daripada wujud sebuah adab. Terus dia baru bercerita kayak begitu bahwa engkau, kata Rasulullah lewat lisannya Umar, bahwa engkau adalah pemuda yang terbaik gitu kan di kalangan pemuda yang lainnya. Maka saya minta doa. Enggak mau gitu kan ya. Jadi banyak kisah-kisah bagaimana sahabat-sahabat itu lebih mengedepankan adab meskipun ilmunya itu tinggi, saudara. Misalnya kalau ada telepon dipotong aja enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi ada telepon? Ya Ustaz, ini kita tuntaskan dulu bagian tadi saja. Baik, Kalau memang saya juga menemukan banyak sahabat yang seperti Ustaz ya, dalam hal Al-Quran mereka pintar banget, tapi kalau disuruh jadi imam suka saling lempar begitu Ustaz ya. Ini bagian adab tanya Ustaz ya. Minal adab. Termasuk ketika Ibnu Umar itu bersama Rasulullah dan bersama ayahnya sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Rasul bertanya, tahukah kalian pohon apakah yang seperti pohonnya orang mukmin, yang daunnya tidak jatuh? Semua sahabat menjawab yang keliru gitu kan ya. Oh, ini pohon yang ada di gurun bla 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 macam-macam gitu kan. Terus setelah itu Rasulullah menjawab, tidak, yang saya maksud adalah pohon kurma. Selesai acara itu pengajian, ayah sama anak ini pulang, yaitu Umar sama Ibnu Umar. Terus Ibnu Umar ngomong begini, sesungguhnya aku sudah tahu apa jawaban dari Nabi. Kenapa kamu nggak jawab gitu, kata ayahnya yaitu Umar. Bagaimana aku jawab, ayah? Kan ada engkau ya ayah, kan ada Abu Bakar, ada Utsman, itu orang-orang hebat. Saya nggak mau melangkai mereka. Ini kan menunjukkan sebagai sebuah alamat bagaimana ketawaduan, meskipun ilmunya tinggi tapi dia nggak jawab. Karena apa? Karena ada orang-orang hebat di sekitarnya, kecuali dapat izin gitu. Makanya saudara ikhwatiddin fillah, di kalangan pesantren itu ya, mohon maaf ya, di kalangan pesantren itu memang adab itu lebih dikedepankan. Adab itu lebih Makanya ngaji pertama itu kan, ngaji pertama di pesantren itu ya ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Sederhana itu kitabnya Mas, itu kan sederhana. Ta'limul Muta'allim sederhana banget. Itu karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu kan ya. Jadi itu sederhana banget. Dulu sering kami kritik itu kitab itu, tapi setelah melihat hasilnya tuh anak-anak pesantren itu kan luar biasa. Coba ya, mohon maaf ya kalau saya keliru. Saya belum pernah mendengar ada pesantren yang tawuran, Mas. Pernah dengar itu? Yang viral pesantren tawuran gitu. Kalau toh ada,
dibandingannya tuh jauh dengan yang sekolah umum begitu kan ya. Di pesantren tuh Masya Allah, jadi kiainya datang itu Mas, itu sudah berdiri, sudah menghormat itu kan. Dan inilah yang penting gitu adab ini. Alangkah senangnya orang tua kalau anaknya kayak begitu kan. Betul. Itu nggak pecilaan, nggak kakinya di atas, orang tuanya duduk di bawah, dia duduk di atas, dia bahasanya juga kasar. Itu tuh gimana kayak begitu itu. Makanya adab ini Masya Allah para ulama lebih mengedepankan ketimbang ilmu. Sekalipun ilmunya itu penting ya, tetapi tanpa adab maka tidak ada artinya ilmu itu. Begitu wallahu a'lam. Baik ya mitra muslim, saya undang Anda untuk interaktif di 03156245-nya 3 kali. Boleh juga melalui pesan WhatsApp di 0855300938. Saya temu Pak Imron yang ada di Biak, Papua. Oh, Masya Allah, ini yang saya dengar pertama kali menemukan suara muslim dari channel YouTube ya, karena memang jauh di Biak, Papua sana ya. Terima kasih Pak Imron dan juga dukungannya untuk media dakwah ya. Ini bertanya tentang Ustaz, apa perbedaan antara adab dan akhlak gitu ya. Tapi sebelum jawab Pak Imron ini, kita temui dulu penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Oke, sedikit lebih keras. Ibu siapa di mana? Silakan. Iya, tadi kan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Iya, saya Kusnul. Oke, silakan Bu Kusnul. Itu kan penjelasan adab. Adab itu memang perlu. Jangan di agama Jawa aja itu lebih kental lah. Kalau orang tua dia duduk, kita agak nunduk memang. Benar Ustadz lah. Terus bagaimana dengan anak-anak yang cucu saya itu kalau ngasih tahu kok susah ya Ustadz. Kayaknya sekarang itu agak ya susah lah. Tolong saya dikasih masukan gimana dengan saya nenek, seorang nenek yang ngasih tahu pada cucunya itu susah sekali. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul. Masya Allah. Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Kita tahu bahwa unggah-ungguhnya udah mulai berkurang, tapi kalau dikasih tahu juga susah. Bagaimana Ustadz? Iya. Jadi yang saya jawab yang pertama apa yang ini dulu, yang adab sama boleh akhlak. Yang kedua dulu Ustadz. Atau Ustadz terserah boleh mana dulu Ustadz, monggo. Baik, jadi adab sama akhlak itu ya mirip-mirip sebenarnya. Cuman adab itu lebih kepada perilaku. Kalau akhlak itu lebih bersifat umum. Akhlak itu lebih bersifat umum, menyangkut sebuah kepribadian. Nah, suluknya itu, perilakunya itu adalah di adab. Gitu kan, ya. Jadi adab itu lebih bersifat spesifik. Itu kurang lebih seperti itu ya. Antara adab sama akhlak. Dan di sini yang saya tekankan adalah adab menyangkut perilaku kepada seorang guru atau orang tua lah ya. Dan pertanyaan Bu Husnu tadi itu ya ini yang akan saya bahas sebenarnya di lanjutannya itu Mas Abdul Qahar, bahwa bagaimana kita memunculkan adab itu kan ya. Yang pertama ya kita mulai dari awal bahwa ketika kita mendidik anak itu kita tanamkan niat kepada anak itu bahwa mencari ilmu itu belajar itu ke sekolah itu benar-benar mencari ilmu. Bukan sekedar ingin menjadi orang hebat, gitu. Tapi mencari ilmu. Soal nanti benar-benar menjadi orang hebat itu adalah nanti, saudara. Ada telepon mungkin? Ya, kita terima penelpon sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Sodikun kah? Oh, silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Monggo. Begini Ustaz, ini berkenaan dengan ilmu. Kalau ada orang yang ilmunya tinggi, ya terus masuk ke kancah politik, yang terus dia terjerat dengan kasus korupsi, itu apakah dia tergoda dengan dunia atau ilmunya itu kan jadi hilang karena tidak mampu untuk mengemban
ilmunya itu bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi pertama saya jawab Husnul dulu, saya selesaikan Husnul tadi. Jadi yang pertama itu ditata niatnya Bunda ya. Bagaimana anak-anak kita itu ketika proses belajar ke sekolahan. Itu harus ditata niatnya. Niatnya itu jangan sampai, kadang-kadang kita keliru. Misalnya ngomong gitu sama anak kita. Ayo kak sekolah toh, kak kepingin jadi kepingin jadi orang goblok gitu kan. Itu kan kasar gitu kan ya. Nah bahasa-bahasa kayak begitu itu yang kemudian akan melekat pada diri anak. Saya tidak menyatakan bahwa kita salah didikan dari awal gitu tidak. Tapi kan namanya proses kan bisa saja kita mulai merubah gaya kita terhadap anak kita. Itulah yang membuat anak-anak kita itu benar-benar memiliki adab yang kuat. Terus yang kedua, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, apa? Yaitu ya coba dimulai kita didik anak-anak kita. Udah, kadang anak-anak kita ini begini ya. Anak-anak kita ini termasuk cucu-cucu itu lebih patuh kepada guru kan ketimbang kepada orang tuanya. Nggak apa-apa. Itu bisa menjadi pintu masuk bagus untuk bisa berbakti dan berkhidmat kepada, memiliki adab kepada orang tuanya. Mainkan aja itu kepatuhannya kepada gurunya itu. Mainkan saja saudara. Supaya apa? Supaya nanti bisa merembet ke dalam rumahnya, merembet kepada keluarganya itu. Misalnya saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, bilang kepada anak-anak bahwa kalau ada guru sediain minum, kalau ada guru bawa tas, bawain tasnya. Kalau misalnya di masjid ada guru mau turun dari masjid, cariin sandalnya. Hal-hal kayak begitu tuh kan sepele ya, tetapi itu bagian daripada pembentukan adab itu. Karena khidmah itu akan bisa memunculkan adab yang luar biasa. Kalau ilmu bisa dicari, cuman khidmah itu apa? Melayani guru itu susah dicari, saudara. Itu seperti itu. Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan dari Pak Sodikun, Ustaz. Iya. Jadi ya ada orang berilmu tapi korupsi itu ya. Jangan salahkan ilmunya itu ya. Tapi salahkan perilakunya yang tidak mempraktekkan ilmunya itu ya. Ya ada, ya itu tadi ilmu setinggi langit tapi tidak punya adab. Bisa jadi dia adabnya sejak awal sudah mulai luntur sehingga akhirnya ilmunya tidak aplikatif. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah interaktif bersama kami melalui telepon dan di WhatsApp. Banyak sekali yang sudah bergabung. Dan sapa sejenak ada Ibu Rahmawati Rohan ya. Alhamdulillah kajian pagi ini sangat penting sekali mengingat anak-anak atau siswa banyak yang kurang berakhlak, beradab ya. Yang saya tanyakan bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik kepada siswa di mana pengaruh pendidikan di rumah sudah semakin rusak karena orang tua banyak yang kalah pada anaknya. Apalagi pandemi ini guru memantau mendidik begitu ya. Oke. Membimbing hanya sekedar saja. Tadi sepertinya ada kata yang hilang ya. Biarpun semaksimal mungkin. Sementara di rumah orang tua banyak yang lemah sekali dalam membimbing anaknya. Baik sholat, bacaan Quran dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya di bagian di antara pembahasan kita nanti ya. Kita temui penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ibu Ningsih di Tangges. Ibu Ningsih di Tangges. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab membaca Al-Quran kalau di rumah? Kita kan tidak pakai tutup kepala itu bagaimana? Apakah itu diperbolehkan dalam agama? Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tertuju langsung dengan tema, tapi bolehlah Ustaz. Bagaimana untuk Ibu Ningsih? Ya, jadi adab itu kan bukan sebuah kewajiban untuk berkaitan dengan membaca Al-Quran menutup mukenah itu kan ya. Cuman yang namanya adab itu kan afdolnya untuk dilakukan. Bahkan kan pernah dibahas oleh Ustadz yang setiap hari Ustadz Muhalimin ya. Adabul fi adabil Quran fi hamalati adabil Quran itu karya Imam An-Nawawi itu disebutkan gosok gigi pun menjadi bagian menjadi adab gitu kan. Jadi ngapunten bangun tidur langsung baca Quran itu juga nggak ngikutin adab gitu kan. Apalagi menyangkut aurat. Ya. Seringkali Mas Abdul Qahar saya bilang ngikutin ngaji Zoom tapi ya video dimatiin pakai dasteran. Itu gimana berkah ilmunya itu kan.
Nggak haram, tapi adabnya kurang begitu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, rasanya penting sekali ya bagi kita untuk memberikan panduan kepada para orang tua senada dengan pertanyaan penelpon sebelumnya tadi. Bagaimana sih sebenarnya harusnya kita mengajari anak-anak kita adab atau berkhidmat kepada guru kita? Bagaimana, Ustaz? Jadi yang paling penting ini ya, Mas Kohar dan mitra muslim hafizahumullah. Jadi mungkin saya sempat baca juga di YouTube, ngajarin adab zaman dulu gampang Ustaz, kalau ngajarin adab zaman anak sekarang kok susah. Sebenarnya enggak itu kan. Adab itu kan bagian daripada perilaku yang tadi saya bilang, dan perilaku itu menyangkut sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu saudaraku ikhwatadin hafizahumullah harus dipaksakan untuk dilatih sejak dini, sejak awal. Di antaranya tadi yang pertama niat bagaimana ngajarin anak untuk pergi ke sekolah itu tadi. Yang kedua ini apa? Yaitu meminta anak-anak kita untuk selalu berkhidmah kepada guru-gurunya. Ada satu kisah yang luar biasa ya. Kisah ini yang dibahas oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limu Ta'limnya itu sederhana kan. Beliau mengkisahkan begini bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal itu ngirim anaknya ke pesantrennya ulama besar zaman itu namanya Syekh Al-Asma'i. Nah, lama sudah ada di pesantren itu, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid ini kepingin banget untuk menjenguk anaknya. Maka datanglah Khalifah ini. Dan di saat Khalifah ini datang, fara'ahu yauman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu. Maka Khalifah ini melihat Syekh Al-Asma'i ini lagi berwudu, terus anaknya menuangkan air. Jadi anaknya Khalifah ini, anaknya presiden lah ya, nuangkan air kepada gurunya Syekh Al-Asma'i, berwudu, membasuh wajah, kemudian tangan dan membasuh kakinya. Selesai berwudu itu, beliau menemui Khalifah yaitu Syekh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid menyatakan begini, kenapa ya jenengan kok, saya ini minta anak saya ke pondok itu supaya kok ajari adab. Gimana anak saya kok cuman nuangin air saja untuk Anda berwudu. Mestinya tangan kanan menuangkan air kepada Anda, tangan kiri membasuh kaki Anda. Jadi jangan sampai yang membasuh itu gurunya sendiri, biar anak saya yang membasuh kakimu. Masya Allah, seorang khalifah, seorang presiden, Amirul Mukminin itu malah meminta anaknya untuk berkhidmah kepada gurunya, membasuh kaki gurunya ketika berwudu. Enggak malu begitu kan, malah meminta seperti itu. Kita malah ngelaporin guru kita ke polisi. Betul. Ada kejadian seperti itu, Ustaz, banyak Mas, banyak gitu loh. Gara-gara misalnya anaknya dicubit gitu. Yung anak nakal kenapa nggak dicubit? Terus dianggap kekerasan, terus masuklah ke kantor polisi, udah berperkara. Wajar kalau kemudian anak-anak kita itu tidak punya adab sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah rela anak-anak kita dididik adab oleh para guru-guru kita. Guru itu orang tua kedua, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu saya menyatakan uqaddimu ustadi min walidi. Aku lebih mendahulukan guruku daripada orang tuaku. Kenapa? Karena guruku itu ruhu jasadi, wa murabbi ruhi wa jasadi. Dia yang mendidik ruh saya, rohani saya dan jasad saya. Itu 24 jam lebih banyak guru daripada si orang tua kan begitu. Makanya ayo ikhlaskan anak-anak kita itu dididik. Ikhlaskan anak-anak kita berkhidmah kepada guru, ngelayanin guru. Delok anak terus jalan di samping gurunya bawa tas, anaknya malah diem saja. Itu kita tegur. Nah, itu tas guru dibawain dong. Kalau ada sepeda motor gurunya nuntun, itu turun. Mestinya begitu. Nah, kalau ada guru terus ada sepeda motornya mogok, kamu lewat, nak turun, nak kalau bisa ganti kamu yang nuntun begitu. Ini bagian dari adab yang harus kita ajarkan. Nanti itu akan tertular ke rumah kita itu. Percaya itu. Masya Allah. Iya. Oke. Baik, ini baru beberapa poin ya. Tentu masih ada pola atau cara pengajaran ke yang lain, Ustaz ya. Betul, Ustaz? Ada. Apa kita itu? Kita tuntaskan hari ini atau nyambung pekan depan ya, Ustaz? Ya tergantung, tidak apa-apa, dituntaskan juga tidak apa, nyambung, tidak ada masalah. Okay. Boleh saya jeda dengan sejumlah pertanyaan dari mitra muslim yang lain, Ustaz ya. Ini ada satu pertanyaan juga dari Ibu, siapa ini? Namanya belum tersimpan ya. Oke, kita cek dulu. Oke, Pak Omar yang ada di Surabaya. Ustaz, waktu sholat
anak-anak di masjid banyak yang guyonan sehingga ribut dan mengganggu kehusukan sholat, terutama sholat maghrib. Saya menunda sholat saya untuk menertibkan anak-anak agar tidak guyonan, dan di waktu akhir rakaat saya baru mengikuti sholat berjamaah dengan tertundanya sholat saya. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Mungkin juga karena tadi ya ingin menertibkan, termasuk ini bagian adab di antara, saya pikir Ustaz ya, makmum kepada imam yang sudah takbiratul ihram begitu. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz hal ini? Apunten, mohon maaf saya agak berbeda dengan penanya gitu kan. Justru di antara tips bagaimana membentuk karakter adab yang bagus kepada anak itu harus didekatkan ke masjid. Dan anak rame kuwi memang dunianya anak rame. Bapak-bapaknya jangan ikut rame kan begitu. Ya, kalau terlalu rame ya itu baru ditertibin nih. Jadi kalau anak ngobrol aja biarin aja, cuman jangan ngobrol. Udah selesai, ikutin ketika sudah ada takbiratul ihram, ikutin. Benar yang dikatakan Mas Kohar tadi, ikutin itu adab. Itu kalau udah takbir ikutin aja gitu. Biarin anak. Buktinya apa? Rasulullah membiarkan dia tetap sholat ketika Hasan dan Husain bergelanyut di pundaknya Nabi dalam kondisi sujud. Namanya anak biasa begitu. Justru kalau anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, anak-anak kita dekat dengan apa? Dengan masjid, itu bagian daripada melembutkan anak kita. Jadi kalau ada pertanyaan tadi di YouTube saya baca pertanyaannya dari Pak Suyat, di Bu Suyati tadi, bahwa kenapa susah ya zaman sekarang? Zaman sekarang lebih banyak dekat ke mall anak-anak kita. Jadi jangan salahin anak-anak kita. Kita ini yang lebih sering mendekatkan anak-anak ke mall. Lah di mall itu ada you can see everything and anymore. Itu satu, fisik. Terus yang kedua, ada banyak perkataan-perkataan kasar ya kadang-kadang terdengar oleh anak-anak. Itu tak langsung mendidik karakter anak. Beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu, zaman saya Mas, saya di negeri Syam, Sampang Madura. Itu kalau sudah menjelang maghrib, itu wis gak nang dindi maghrib sampai isya itu nang suro, nang langgar. Ya lembutlah hati anak-anak kita dulu kan begitu. Karena ya tidak dekat dengan hal-hal yang kayak begitu. Beda dengan zaman sekarang kan begitu. Bukan berarti ke mall itu hukumnya haram, tidak begitu saudara. Tetapi ayo jangan dominasi begitu. Bangun karakter anak kita dengan Al-Quran, dengan masjid, dengan kelembutan. Itu ngomong kasar aja di rumah itu berefek pada karakter anak yang juga ikut kasar itu nanti di luar. Jadi anak kan di masjid dan ramai itu bukan masalah besar Ustaz ya. Yang masalah anak-anak mau ke masjid Ustaz ya. Iya, biarin aja anak dunia anak itu. Biarin saja. Orang saya kecewa loh Ustaz ketika ada takmir masjid yang mengumumkan agar anak-anak sofnya di belakang. Aduh kok sayang Ustaz ya rasanya. Iya, kenapa? Anak-anak biarin aja. Bagus ya. Oke, ini mungkin juga kritik buat kita ya. Mohon maaf ya di Masjidil Haram Mas, itu namanya anak-anak itu biasa Mas. Rame kayak begitu itu biasa. Enggak apa-apa. Justru itu adalah bagian daripada cara mendidik anak kita supaya lembut hatinya itu dengan masjid begitu. Saya pikir itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ada lagi dengan dari Pak Omar tadi yang ingin khusyuk sholatnya, tapi memang tentu juga perlu pendekatan agar anak-anak juga tetap nyaman di masjid. Kemudian ya salutlah dengan kepedulian Pak Omar untuk hal itu. Masukan dari Ustadz yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan juga bisa menjadi penyemangat begitu ya. Baik, silakan untuk Anda yang lain yang ingin menelpon di 031562453 kali. Kita masih dalam program kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Junaidi Sahal MI. Assalamualaikum. Kalau begitu saya beralih ke pertanyaan melalui WhatsApp. Ini ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini. Ustadz, kalau dalam forum majelis ilmu narsumnya atau ustadznya ini tidak menghidupkan majelis atau forum diskusinya, apakah kita diam saja atau kita punya inisiatif untuk bisa menghidupkan forumnya? Dan bagaimana menurut Ustaz? Ya mungkin maksudnya kok suasananya kaku banget ya, kurang fun, kurang rileks, kemudian ada yang punya inisiatif, entah beliau ini jadi jamaah atau jadi pembawa acaranya, kemudian inisiatif
membuat suasana menjadi lebih cair. Bagaimana Ustaz ya? Iya boleh dan harus dong menurut saya. Cuman tetap harus mengedepankan adab. Karena kadang kalau di kalangan kita pesantren itu kalau guru nggak ngasih ruang untuk bertanya, kita nggak usah bertanya. Itu kalau kita ya di kalangan pesantren. Tetapi kan kita tidak bisa dipraktekkan di dunia nyata kan. Apalagi di kalangan mahasiswa kan butuh diskusi. Boleh saja. Bahkan menurut saya harus itu untuk dihidupkan, tapi dengan misalnya minta izin gitu ya. Minta izin Pak Ustadz, saya boleh bertanya gitu. Minta izin dulu gitu, jangan maaf Pak Ustadz interupsi, itu kan sudah nggak bisa mendidik dirinya sendiri untuk beradab. Bagaimana dengan anak-anak kita kan begitu. Wallahu a'lam. Minta izin dulu, minta persetujuan dulu Ustaz Iya, ya. sahibul Memang sih majlis. Ustaz ada beberapa Ustaz atau pemateri yang tidak membuka forum dialog kan ya. Hanya satu arah saja. Oke, kita terima penelpon. Oke, terputus kembali. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Ustaz dan belum tuntas ya pembahasan materi kita. Belum pagi tuntas. hari ini. Allah, kita akan lanjutkan pada Insya Allah. kesempatan pekan mendatang. Insya Mitra Allah. Muslim di kolom komentar banyak yang ini ya di WhatsApp Suara Muslim banyak yang bertanya, mohon dikirim link. Nah, itu pentingnya Anda subscribe dan juga aktifkan lonceng. Karena dengan begitu, setiap Suara Muslim live channel YouTube Anda langsung dikasih notifikasi atau pemberitahuan. Tapi kalau Anda bertanya kepada WA Suara Muslim, tentu kami dengan senang hati akan membalasnya ya, insya Allah. Baik, Ustadz, mohon berkenan menutup dengan doa dan kita berharap ya mitra Muslim keberkahan pagi hari ini dimulai dengan Al-Quran dan insya Allah aktivitas kita berikutnya juga lebih berkah lagi. Silakan Ustaz. Saudaraku ikhwat dan hafizahumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi, motivasi bagi kita untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang beradab, generasi-generasi yang lebih mengedepankan perilaku kebajikan ketimbang hanya sekedar intelektual ilmu saja. Dan mudah-mudahan diterima menjadi amal soleh dan ilmu yang manfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.